Untuk budget awal kalau bisa 20 jutaan aja. Ternyata nambah dan menjadi cukup banyak. Memang niatnya ngirit, kita belinya cempe. 19 tuh PE semua, yang 2 ekor ini Bligon. Pejantan itu birahinya dia lebih lama. Akhirnya kita kemarin beli pejantan yang satu ini yang lebih gede. Cuma ternyata kalau kita cari-cari juga agak susah yang second. Akhirnya ya udah sekalian kita kemarin beli yang baru. Pakan atau modal berjalan. Nah, ini adalah modal yang paling besar setelah kambing. Ini setiap bulan kita itu habis ini 2 karung, kemudian ini sekitar 4 karung. Untuk beternak kita kan nggak langsung instan dapat income. Jadi 2 tahun itu kita fokus membuat pondasinya dulu. Berapa sih budget yang kita keluarkan untuk membangun Pulau Emas Farm ini? Ya, selamat datang di konten Pulau Emas Farm kembali. Jadi di sini kita mau ngebedah berapa sih biaya kita memulai peternakan Pulau Emas Farm ini dengan budget realnya sih berapa gitu. Untuk budget awal kita itu memang menargetkan kita tuh nggak banyak. Jadi kayak kita kalau bisa 20 jutaan aja. Nah, ini yang kita omongin di depan kita ketika kita mau mulai ini. Nah, setelah berjalannya waktu ternyata 20 jutaan ini kok kayaknya melebar gitu. Nah, jadi kalau awalnya kan kita 20 jutaan itu kita bikin kandang aja satu aja ini misalkan. Nah, bikin kandang satu aja ini 3 juta misalnya gitu kan. Nah, 3 juta kemudian kita beli kambing maksimal itu 15 juta lah semuanya di total gitu. Terus kemudian beli mesin cacah kita cari-cari second aja maksimal 2 juta. Total 20 juta. Nah, ini awal bayangan kita, tapi ternyata setelah kita berjalan modalnya itu kita ternyata nambah dan menjadi cukup banyak gitu. Yang awalnya kita cuma mau bikin kandang satu, ternyata menjadi kandang 2. Yang kita tidak kepikiran beli pickup, ternyata kita beli pickup. Ini totalnya tuh menjadi cukup lumayan. Nah, ini kita akan mencoba membedah berapa sih budget yang kita keluarkan untuk membangun Pulau Emas Farm ini dan juga untuk nanti di biaya operasionalnya gitu. Untuk yang pertama, kita di kandang yang pertama. Kandang pertama ini kita menghabiskan budget sekitar 3,5 juta. Nah, 3,5 juta itu juga sebenarnya tidak kandangnya aja, tapi kita kadang beli gerinda, beli ini. Nah, itu anggaplah di 3,5 juta ya. Untuk kandang pertama ini kita bikin sendiri itu 3,5. Jadi kita tidak membayar tukang. Nah, untuk yang di sini, yang kedua ini kita habis di 5,5 karena kita bayar orang. Jadi ya udah karena kita ada kerjaan, kita nggak bisa bikin, waktunya nggak ada, akhirnya kita minta tolong orang untuk bikin ini. Ini habis di 5,5. Nah, 5,5 tambah 3,5 jadi di 9 juta. Jadi kurang lebih kita kandang 2 ini kita habis di 9 juta rupiah. Kemudian kambing tadi kan kita awal cuma mau 15 juta aja maksimal. Ternyata di sini kita habis di 22 juta rupiah. Nah, kita habis di 22 juta rupiah dengan total kambingnya 21 ekor. Nah, tapi di situ juga kita belinya kenapa bisa cuma 22 juta? Karena memang niatnya ngirit, kita belinya cempe. Tapi ada beberapa yang dire yang udah mulai gede-gede kayak misalkan ini pejantan dan jemoko gitu-gitu kan. Ini secara rata-rata banyak yang di bawah 1 juta karena memang masih cempe. Kemudian yang dire-dire mulai 1 juta ke atas, kemudian yang pejantan juga lumayan. Jadi harganya itu juga bervariasi gitu di sini. Di sini juga kita pejantannya tuh ada 3 ya. Ini yang kita jadikan maskot kita pertama. Nah, ini yang kita jadikan pejantan kita di sini. Kemudian pejantan yang kedua adalah Bligon ini, yang kepala coklat, dan juga itu ada yang hitam putih ini yang Bligon ya. Jadi kita Bligon di sini ada 2 ini aja. Yang selain itu semuanya adalah jenisnya PE. Jadi 19 tuh PE semua. Yang 2 ekor ini Bligon. Ini kemarin karena bapak kita mau kalau ada variasinya gitu, biar ada variasinya ada Bligonnya. Terus yang pejantan satunya adalah yang ini. Ini pejantan satunya kita juga belinya cempe kemarin. Awalnya malah kita tuh ini mau kita jadikan pejantan yang PE-nya. Cuma ternyata kalau PE itu tuh dia birahinya usianya cukup gede gitu. Pejantan itu birahinya dia lebih lama. Akhirnya kita kemarin beli pejantan yang satu ini yang lebih gede gitu untuk kita jadikan pejantan, dan juga speknya kita lebih bagusin lagi di situ gitu. Itu kurang lebih untuk yang kambingnya. Kemudian di mesin dan properti. Nah, mesin dan properti ini kita menyiapkan kayak misalkan ya kita ember, sekop, angkong, dan juga yang paling utama adalah mesin cacah.
Nah ini di sini ketika kita total untuk mesinnya itu kita ada di 4,5 juta rupiah. Jadi kita total semuanya kita kurang lebih di 4,5 juta rupiah. Awalnya kan ini kita cuma nganggarin di 2 juta rupiah, kita mau cari yang second ya tadi. Cuma ternyata kalau kita cari-cari juga agak susah yang second, dan itu pun kondisinya kayaknya udah nggak layak atau yang udah ya nggak bagus lah. Akhirnya ya udah sekalian kita kemarin beli yang baru. Kemudian pakan atau modal berjalan. Nah ini adalah modal yang paling besar setelah kambing. Kenapa bisa begitu ya, namanya beternak pasti pakan itu menjadi hal yang utama. Kayak misalkan kalau di sini setiap siang kita tuh ada komboran. Jadi kita kasih comboran yang itu ada polar dan juga bekatul, campuran antara dua ini. Di sini ketika mahal ini bisa sampai 280.000 hampir 300.000 ini polar. Nah ketika murah kadang malah nggak nyampe 200.000, tapi anggaplah di rata-ratanya kita kemarin beli ini di per karungnya 240.000. Kemudian ini ada yang namanya bekatul, ini per karung segini itu 105.000. Nah ini setiap bulan kita itu habis ini 2 karung, kemudian ini sekitar 4 karung. Nah ketika di total polarnya itu 240.000 ya, kita ambil rata-ratanya kali 2 480.000, kemudian bekatulnya 105.000 kali 4 itu 420.000, itu sekitar 900.000 per bulan. Jadi kita untuk pakannya, untuk kita beli pakannya ini itu adalah 900.000 per bulan. Untuk yang di sini kan kita udah berjalan sekitar 6 bulan. Nah di 6 bulan itu kita sudah habis di 5.100.000 untuk pakannya tadi, untuk polarnya. Nah ketika itu dibagi sekitar 6 bulan ya ketemu sekitar 850.000. Jadi kurang lebih dengan anggaran kita kurang lebih sama ya, hemat 50.000 aja. Jadi kurang lebih anggaplah sama di 900.000. Kita kan per bulan itu di angka 900.000 ya. Untuk beternak kita kan nggak langsung instan dapat income. Jadi kita itu fokus, kita tuh menganggarkan untuk peternakan ini adalah di 2 tahun. Jadi 2 tahun itu kita fokus membuat pondasinya dulu. Jadi kita siapkan pejantannya, kita siapkan indukannya. Istilahnya kita memapankan di kandang ini, kandang baru ini. Itu anggaplah kita sparenya itu di 2 tahun. Nah, jadi kalau 2 tahun ya, kita anggaplah tadi kan 900.000 dikalikan 24 bulan. Nah ini ketemunya adalah 21.600.000 rupiah. Ya anggaplah 22 juta untuk kita pakan polar dan bekatul ini, setidaknya kita siap-siap di budgetnya di 22 juta juga. Nah kurang lebih kan berarti kan sama, kita beli kambingnya 22 juta, pakannya juga kita siapkan 22 juta. Nah ini kan yang paling utama. Kadang orang mikirnya wah beli kambing aja dulu yang mahal, tapi nggak berpikir tentang pakannya. Ternyata pakannya kan juga lumayan juga harganya, makanya itu juga harus difikirkan. Yang berikutnya adalah obat-obatan. Nah ini ternyata ya kita itu selama 6 bulan ini, karena ini kan juga baru semua. Misalkan ini kayak kambing-kambing ini kan kita belinya satu atau 2 itu setiap minggu. Ketika kita gabung itu tuh mereka yang awalnya di kandang udah sehat, tiba-tiba kita beli lagi karena kita nggak punya kandang karantina, sakit nular lagi. Jadi kayak sakitnya tuh nggak sembuh-sembuh karena kita beli terus. Akhirnya kan karena itu sakit itu ya kita juga ada pengalaman gitu kita dalam merawat kambing-kambing. Nah ketika di total ternyata obat-obatan yang kita pakai ini kita sudah habis di 800.000 selama 6 bulan ini ya. Itu kayak Bormectin itu untuk obat gudik, terus kemudian Medoxy LA kalau masuk angin, Decis obat kutu, terus kemudian ini juga Baygon dan macam-macam. Nah ini untuk kita pengobatan ini ternyata kita sudah habis di 800.000 rupiah. Ini kan 6 bulan kita habis 800.000, anggaplah 1 tahun itu tuh kita obat-obatan kita habis di 1,5 misalnya. Nah itu ketika di 2 tahun ini untuk pondasi di 1,5 kali 2 ya berarti kan 3 juta. Nah kita harus menyiapkan modal kurang lebih 3 juta untuk di 2 tahun. Setelah obat kemudian mobil pickup. Nah awalnya kan kita nggak kepikiran untuk kita mau beli mobil pickup karena mobil pickup belum terlalu butuh. Tapi ternyata sambil berjalan ini mobil pickup tuh ternyata kayaknya kita butuh deh. Karena kita misalkan kita belilah tiap bulan aja kita udah 4 karung katul dan polar 2 katul dan 6 karung kan. Tiap bulan kita setidaknya beli itu 6 karung itu kan. Nah ternyata itu butuh itu. Terus kemudian nanti buat kohenya kita mau ke Bank Pakan atau gimana kita butuh pickup juga. Akhirnya kemarin kita beli pickup ini. Sebenarnya kita belinya nggak terlalu mahal, tapi karena kita semuanya kita servis, kita enakkan lah ya. Pokoknya biar nggak macet-macet, biar kita waraskan ulang ini mobilnya, dan juga ada variasi-variasi sedikit untuk kita sesuaikan dengan fungsi. Misalkan kita mau ngaret atau mau bawa karung yang tinggi banyak ya akhirnya kita
ini kasih andang ini juga, terus kita kasih ini alasnya biar lebih awet dan lain-lain. Nah itu kita kemarin habis di 30 juta untuk pickupnya. Kemudian operasional pickup. Nah pickup dan juga mesin itu kan kita juga membutuhkan yang namanya bahan bakar. Nah ini anggaplah ya kita di per bulan itu tuh anggaplah di paling 200 sampai 300 ribu rupiah per bulan. Nah misalkan kita anggaplah lah kita nggak usah yang mahal-mahal 300, kita 200 ribu aja. Nah 200 ribu kali 24 bulan di angka 4.800.000 rupiah. Dari 7 poin tadi yang kita total, ternyata untuk modalnya kita tuh habis di angka sekitar 95 juta atau 96 juta rupiah. Nah anggaplah kita bulatkan ya secara keseluruhan, ini kita habis di 100 juta rupiah, itu sudah dengan operasional selama 2 tahun. Untuk kita membangun fondasinya itu kita ada di angka 100 juta rupiah, itu untuk secara pembulatannya. Tapi kurang lebihnya tadi 96 juta. Tapi itu kan kita juga nggak tahu, itu kan baru RAB, kita kan sambil jalan kan nggak tahu nanti kita butuh apa. Nah anggap aja kita ya siapkan di 100 juta rupiah untuk bikin pondasinya itu 2 tahun. Di sini kan kadang mindsetnya orang itu kan ketika beternak cepat untung, pengen ini pengen itu biar cepet gitu kan. Nah yang kita garis bawahi ketika kita membuat peternakan itu ya pondasinya dulu. Ya kita menciptakan pondasinya sebaik mungkin. Jadi kurang lebih ya kayak gitu ya untuk modal kita membangun peternakan ini. Jadi kurang lebih kita habis di angka sekitar 100 juta rupiah untuk membangun pondasinya dan juga operasionalnya selama 2 tahun. Tips dari kita kalau misalkan teman-teman mau beternak kambing, tidak usah yang dengan modal yang gede-gede dulu, tapi belajar dulu aja merawat. Jadi nggak perlu yang modal harus gede, harus ini, harus itu, enggak. Karena faktor dari beternak itu banyak nanti daripada teman-teman rugi ya. Belajar dulu merawat ketika ini teman-teman masih benar-benar pemula, belum pernah merawat kambing gitu. Nah, jadi itu aja untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih.